quwwata illa billah. Asyhadu Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, para guru-guru kita, para tuan guru, para asatidz kita, khususon kepada Kakanda Ustaz Romli dan Ustaz Haji Syahdan, segenap pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, adik-adik tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, bersama-sama kita hadir di majlis yang sangat mulia. Jadi Bapak Ibu, amun tahadir majlis no, maka rahmat Allah Ta'ala berada li ita. Jadi nengkene kenyakan tetap payungin si para malaikat. Kalau ada orang yang sering hadir majelis taklim, itu dipayungin sama para malaikat. Bebarengan kaca malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Nah, ibu-ibu pira kali kurungu bekelor bilang jelo. Telu apa 5? Telu. Oh, Bapak berapa kali? Bapak-bapak beda, pekerjaannya banyak. Telu lagu ngene-ngene kuno ya. Itu kalau zahir kita supaya sehat bekelor mungkin 3 kali. Tapi ada yang penting juga untuk kita jaga Bapak Ibu, kesehatannya. Apa itu? Nih, kesehatan keimanan, kesehatan batin perlu endah bapak-bapak, ibu-ibu terjaga bagus-bagus. Apa yang kita gunakan untuk menjaga kesehatan hati, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala? Nih, sering-sering hadir di majlis marak nih, insya Allah gan meriri atenta, meriri imanta, meriri ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang pun Bapak Ibu, amun Imam An-Nawawi itu, Imam An-Nawawi itu imam yang sangat luar biasa. Salah satu imam yang jadi rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau Bapak Ibu setiap hari ngaji beliau 12 tempat, bilang jelu. Pelunggu berapa kali sehari ngaji? Hah? Berapa kali sejelo? Mun Imam Nawawi na Bapak Ibu, Masya Allah 12 tempat. Amun dek ngaji maka beliau ngarang kitab. Kalau enggak ngarang kitab, baca Quran. Kalau enggak baca Quran, begitu berikutnya. Makanya Imam An-Nawawi itu bapak-bapak, ibu-ibu tiang, Imam An-Nawawi itu ya lumayan kurus. Kenapa? Beliau makan satu hari itu cuma 2 kali. Kapan makannya? Makannya waktu makan sahur sama waktu berbuka puasa saja. Ya puasa lunto Imam Nawawi ini. Jadi apel itu kan apel nih pelang duana si seke kalau orangna waktu nyaur, si seke kalau orangna waktu berbuka puasa.
Amun pulunggu ngelorang apar pila kilo sekali. Oh, mun itu aja sekali ngelorang lah. Penuh. Tuh Imam Nawawi Bapak Ibu. Artinya apa? Kebutuhan hati kita juga penting untuk terperhatian Bapak Ibu tiang. Nah, dengan apa? Nih, hadir majelis marak niki, hadir pulunggu hiziban, hadir pulunggu tahlilan zikiran, hadir pulunggu ya marak-marak nolak amal-amal soleh itu. Nah, maka Bapak Ibu tiang, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tiang tunas nanya, ibu-ibu kalau persiapan kita menuju bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, apa yang kita siapkan? Nah, ini sih penting. Kadang dengan kanduk luntuh pikiran, ada dengan belanja luntuh. Bagus, lagu dendek lupa endah.
Bapak Ibu tiang amole Mesir niki, semakin akhir Ramadan semakin luwe dengan bersedekah. Semakin jadi amole Mesir Bapak Ibu ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman no dijaga kita sama orang Mesir. Aga ngombe melayatna taba buka puasa li hidanganna jaga itu. Lagu itu aja pilen doang beja silwe daging ini tiba ta. Oh, bega-bega no pertambahan gizi. Oh, Masya Allah begitu. Kenapa? Luar biasa. Makin akhir Ramadan lah hebat. Apalagi di malam 27 Ramadan. Masjid Azhar kalau 27 Ramadan full Masjid Azhar. Ya tokna berbuka, ya tokna nyaur, ya tokna salat tarawih, ya tokna salat qiyamul lail sampai subuh. Bahkan le itu Bapak Ibu tiang le Mesir no hebat. Ciri milian itu tak tarawih. Ada tempat tarawih maratila. Jadi seki ayat 2 ayat Allahu Akbar. Nah, kayak di sini alhaakumut takatsur sampai qul huwallahu ahad Allahu Akbar. Ara enda mulai Azhar niki Bapak Ibu sejam setengah tabat tarawih. Terang amun tini je ngani wa batur bajang ni. Uli ngani. Kadang luih keren enda. Becak imam ngana sino. Macam model tamunita. Oh, amun malam 27 la ilaha illallah. Belok kunutna panjang banget. Ada sekitar 30 menit kunut doang Bapak Ibu. Nganedang nih. Amin. Macam arak si nangis, arak macam. Mungkin nangis karena khusyuk, hebat. Lagu ni tak tahu endah sang nangis karena ngangon otang nendah. Otangku ya Allah. Kita tahu walau alam. Tapi Masya Allah khidmat sangat luar biasa. Kenapa? Makin akhir Ramadan makin cakep, makin hebat, luar biasa. Makanya para ulama dulu Bapak Ibu itu kalau ulama dulu itu kalau menjelang bulan suci Ramadan beliau itu persiapan Ramadan 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Wah siap para ulama tasila ini. Berarti lengan bulan apa? Dari bulan bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, kurang lebih dari bulan Maulid para ulama itu udah siap. Nah, maka pertanyaannya apa doang tersiapang Bapak Ibu untuk menuju bulan suci Ramadan? Siapang keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Bapak Ibu? Pertama latih diri salat sunat. Adeng-adeng. Latih diri sembahyang sunat. Salat sunat apa? Salat sunat duha, latih diri. Salat sunat tahajud, qabliyah, ba'diyah, latih diri. Salat sunat taubat, latih diri. Supaya apa? Agan jama' le bulan Ramadan, agan dendek tetakut kita salat tarawih si 20 niki. 20 atau berapa salat tarawih di sini? 23, asama witir 23. Jadi rakaat tarawih itu berbeda pendapat ulama. Rakaat tarawih niki Bapak Ibu kurang lebih 3 pendapat ulama. Ada yang 8 rakaat. Dalilnya dari riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah. Ada yang 20 atau yang 8 itu berarti 11. Berarti yang 20 berarti 23 sama witirnya. Itu dalilnya di mana? Riwayat Imam Al-Baihaqi sama ijma'nya para sahabat. Kemudian ada 36 rakaat endah. Riwayat siapa? Riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak beliau. Nah, itu dalilnya udah jelas. Jadi pelunggu milih yang manapun silakan. Lagu amun jumhur ulama yang diikutin dan yang kita ikutin adalah yang 20 rakaat 23 sama witir. Kenapa? Jumhur ulama mengatakan nih pendapatnya ini turutang yang pok narak dengan salatna 23.
Lagu dendik ngaduang si telang da senam. Cereh dengan berterawih kena. Kenapa? Pasti tanda anu kita no imam tunda senam no. Oh, kenapa? Kan tahu jamaahnya kita Bapak Ibu. Nah, sehingga pertama latih diri supaya apa? Agar ndak terkaget jamaah kita salat sunat tarawih dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu tiang? Kan di riwayat dijelaskan, siapa saja yang mengerjakan pahala sunnah di bulan suci Ramadan, kaman addal fariidata fima siwah, seperti orang yang sholat fardu di bulan yang lain. Jadi pelunggu sholat duha pahalanya luar biasa seperti sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu, pelunggu, kalau bapak-bapak tiang lagi pergi nyari rizki, maka bantu bapak-bapak nyari rizki juga. Dengan apa? Pelunggu sembahyang duha le balik. Bapak-bapak nyari rizki itu, pelunggu sholat duha di rumah. Jadi rizki no ulah usaha yang pelunggu berdoa, insya Allah hebat. Ini ndek wayah mama meta rizki, ya begosip le balik. Mula jak luar gen rezeki datang burung. Kenapa? Ditunda sama gosip istrinya. Ngono ke pelunggu? Orere berarti tatu kan ni. Lah neta tahu doa na sembahyang duha ini ngenda. Kalau pelunggu tidak tahu doanya, cukup pelunggu. Assalamualaikum, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kepeng. Al-Fatihah. Jeri wahana. Repot-repot bareh sampai puluh duha maksudnya. Kenapa Bapak Ibu? Para ulama menyebutkan say terus menerus dawam ala salatid duha, say selalu salat duha. Kata para ulama haram najeri dengan miskin. Kenapa? Hebatnya yang namanya salat duha. Nah, latih diri ta Bapak Ibu. Kadang bilang
Kanggo. Ini berjawab baginda Rasul, boleh 10 nggak apa-apa. Ya bahasa baginda Nabi. Lagu nama julu diman selesai nih. Si kedua Malik ada yang nanya, ya Rasulullah kalau tiang gimana? Boleh nggak tiang cium istri tiang? Kata baginda Rasul, dilihat. Oh, deh kanggo. Si Seki jawabannya kanggo, si Seki nggak boleh. Yo padahal pertanyaannya sama, kok jawabannya beda. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata yang nanya pertama no dengan wah turun mesin. Dengan toa. Da kana cium seninanan darak genyetrum. Oh kanggo cium senina. Amun toa lho. Lagu dengan si kedua niki masih bajang. Kita senin ya lihat istrinya aja lah wah bersyahadat ya. Apalagi nih cium seninana. Tetok sang pengantin baru papa kan walau alam. Nah, mau naino jadi kanggo cium seninana di siang Ramadan. Kenapa? Tadi takutkan nanti terjadi yang macam-macam. Arak nih, toa lagu masih kencang. Mumpung toa masih kencang. Pada hukum nomor dengan si bajang niki berarti nena kanggo macam-macam di saat Ramadan. Oh, makanya jangan macam-macam. Kenapa? Hati-hati ngebatalin pahala puasa. Berikutnya yang keenam yang batalin pahala puasa. Qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Apa maksudnya? Ada orang puasa, iya dia puasa. Lagu penyumpahnya luar biasa endah. Puasa ya lagu le penyumpah ini. Dia nolak peto. Menyuran siaran tepuasa ini mudah tergedak. Tuh tok telapar tuh mudah teremon. Orang gitu telapar. Beda. Ini batalang pala puasa no. Ada orang juga dia puasa iya lagu sembayang gratis dan sholat sholat zuhur ndek puasa iya su puasa ngana lagu sholat ndek no telang pala puasa nah, lagu yakin tiang awun puluh ndek sumberan niki lagu yang penting tahu kan. Nah si berikutnya niki dengan sia wal amalu bihi yang ngerjain yang macam-macam. Kita sering sebut. Mana contohnya? Puasa ya pacuna puasa. Sembahyang tarawih tuh pertama tahun. Lagu lah datang ya malam tarawih lenge sandalna ule-ule baru. Kenapa? Sandal batur baitna. Oh, telang pala puasa. Oh, no, hilang pahala puasa. Berikutnya yang membatalin puasa di dalam kitab Al-Imta' bi syarhi matni Abi Syuja' arak 10. Li kitab At-Taqrirat As-Sadida arak balu simbatalang puasa. Li kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Syiyam karangan Habib Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidarus Al-Ba'lawi arak telu lagu perincian luwe. Cari lengkapin. Besi pertama si batalang puasa Bapak Ibu tiang. Itu dijelaskan ma wasalla amdan ilal jawfi min manfadhin maftuh. Amonara sesuatu sampai tipak rongga, biaran rongga ad-dima wal baqan. Nih, tabi tipak otak teh kenceti perut. Amdan secara sengaja. Sampainya dari mana? Min manfadhin maftuh, dari lubang-lubang yang udah jelas. Biaran min manfadhin maftuh, tapi lubang telinga, lubang hidung, tapi lubang mulut, mohon maaf ampurna, lubang sekik julumudi, sekik 2, 3, 4, 5. Kalau ada sesuatu yang masuk dari sini batal puasanya. Arak dagang ngentut di dalam air batal apa ndek? Karena mau menua ini kan mau ngentut no. Gimana batal apa sah puasanya?
batal. Lah kan jendekku besur sia ini kita kan dek perlu besur. Lagu mau atama yang anto bati atama tiba tik batal puasa. Ini macam-macam. Nah, pelunggu juga besok kalau puasa itu perhatikan kalau kumur-kumur caranya pelan-pelan aja kalau kumur-kumur. Yang penting sok nara arak bahasa toyana. Ya wan tante kumur-kumur. Dende ni je. Orang enda apa nak kumur-kumur le Ramadan ngani. Ya meta-meta sekedi. Sang nara urut-urutna tadi sekedi ngana. Nggak boleh di siang Ramadan. Kenapa? Baginda Rasul mengatakan balighul istinsyak illa an takuna shaimah. Boleh berlebih-lebihan masukin air ke hidung, masukin air ke mulut. Lagu amun tak puasa saja dendik macam-macam. Kenapa? Nanti takutnya masuk. Ya macam-macam. Makanya di siang Ramadan itu perhatikan benar puasanya kita. Bangun biara dengan besuntik le siang Ramadan. Sah apa ndek puasanya nyuntik? Huknah bahasa Arabnya. Amun na besuntik tabe, apa bahasa pelungguh nih? Batak. Amun na besuntik le batak atau tabe, kadang le ti terbesuntik dengan besentiang tongkel. Pada? Alhamdulillah pada. Teh tanah nyuntik aja teh dia nula batal. Lagu mulai ngan telinga tamang temak temu batal ngan telinga batal. Biara dengan misalnya ya sakit mata siang Ramadan digituin sah apa batal? Dari mata. Kalau dari mata itu jumhur ulama mengatakan nggak batal puasanya kalau masuk air dari mata. Kalau masuk air kah atau masukin obat lengan mata, nulak batal puasa tiang pelunggu. Nah, nulak batal. Nah, ingat masuknya sesuatu itu dengan secara disengaja. Kalau nggak sengaja atau lupa, maka puasa kita nggak batal. Ada orang pertama kali puasa lupa ya, nyampah ya. Karena kadang ada orang kadang pulangnya dari masjid langsung menyampah. Maka di sipi pertama Ramadan kadang lupa ya, nyampah. Ketika nyampah ditanya lah, amak ndek da puasa ke ngana ngatona astaga puasa ku ngana amun teringat dirina puasa langsung yang ini langsung kumur-kumur. Sah puasanya sah, lagu dalam keadaan lupa. Jadi mohon si tamene rezeki nomplok noko alhamdulillah kalau orang ndeulah batal puasa ndeulah. Lagu amun masih ada di dalam mulutnya keluarin. Bahasa toyana sepang yang keluarin. Kumur-kumur. Nah, lagu beda monara dengan misalnya puasa sideke ngana. Puasa ngana. Lagu karang sekadi tuna ngana. Karang sekadi di dalam nih, monjuran mai kalau orang kandona tamangna sekadi niki batal puasanya. Yang mana yang ngebatalin? Bukan yang banyak itu tapi yang sedikit tadi. Lagu ingat bakalor nama nene harus dalam keadaan lupa. Dene tapi pina lupa tenda. Bilang lapar, pina dene lupa-lupa. Nggak boleh. Harus tatu-tatu lupa. Nah itu yang batalin puasa. Dan ingat yang masuk itu sesuatu. Sesuatu itu punya rupa. Nah, mau angin-angin tama jendenulak batal. Kenapa? Ya kan bilang waktu kita bernapas angin yang masuk. Bagaimana misalnya ada orang lapah luar biasa. Apa kanduk si luar biasa teh? Yang ada bau-baunya harum gitu. Apa? Manuk panggang. Atau apa misalnya, atau mungkin sopan ini kan harum. Ada orang puasa si lapar nah mana ya
Kan biasana amun wah ngidekin sekonohan kan ada idap-idapna besu sekedi kan. Bagaimana hukum puasanya itu boleh apa tidak? Hah? Sah apa enggak puasanya? Sah apa enggak? Sah, lagu makruh. Dendek keduanya baewa apa-apa buka besang ya. Dendek ngono-ngono. Lagu amun nara si maraniki puasanya hukumnya makruh pogoyangan niki. Pelunggu ngerasain kandok boleh, tapi makruh hukumnya. Kecuali kalau ada orang yang kerjaannya misalnya ya tukang masak di rumah makan. Kalau nggak enak masakannya dimarahin sama bosnya. Atau mungkin sang ada istri kalau nggak enak masakannya dicemes sama suaminya. Sang nara, apa bapak-bapak jemaah mun puasa dendek becat-becat lalu mina piring galayang. Dendek, kenapa? Siapa tahu ibu-ibu nggak ngerasain dinulak cicipinnya. Maka hukum mencicipi makanan ketika puasa itu boleh tapi makruh. Yang paling penting adalah cara pelunggu mencicipi. Maka pelunggu kalau mencicipi cukup begini tapi kan wah keruannya muntahannya nih. Keruan tuh tok pahitna asinnya banyak gulanya udah keruan, pedasnya atau lainnya tawarnya udah keruan. Maka pelunggu gini. Setelah itu ambil air kumur-kumur. Dena bau cukup sih. Dena bau. Harus kumur-kumur. Jadi ambil kumur-kumur. Lagu mau nomorannya manis. Batal puasa. Kenapa? Itu bukan mencicipi lagu makan namanya itu. Makanya perlu cara pelunggu, terutama pelunggu ibu-ibu. Sama dengan misalnya ketika gigi kita, gusi kita berdarah. Maka kalau gusi berdarah Bapak Ibu nggak cukup sekadar diludahin, nggak cukup. Tapi harus ambil air kemudian kumur-kumur. Kalau sudah begitu aman insya Allah. Karena kan mohon maaf, amun nara berdarah gusinya kan amun tak suwe-suwe kan bersih ruana tuh tijuk kita kan lagu nena cukup no, harus pelunggu ambil air kemudian kumur-kumur. Begitu kurang lebih. Nah, ada masih banyak yang batalin puasa, tapi mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan sama guru-guru kita di sini. Terima kasih banyak, jazakumullah khairal jazaa. Wallahu taala a'la wa alam wa ilmuhu atam wa ajam. Ada yang perlu kutanyakan? Ibu-ibu, ada yang perlu kutanyakan? Ayo, kalau mau nanya boleh. Berarti sudah paham ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Dan tiang tunas maaf tadi agak terlambat karena lumayan perjalanan agak macet. Lumayan pagi kita jalan, cuman di jalan agak macetan karena hari Ahad juga kan. Sila. Nggih. Orang yang diimpus bagaimana? Orang yang diimpus itu begini. Kalau pelunggu sudah diimpus, maka pelunggu sakit arana niki diulah puasa. Ini je berimpus malik mele-mele puasa seleken sakit jemaah. Dene puasa pelunggu sakit itu fa'iddatum min ayamin ukhar. Nanti diganti di hari yang lain. Makanya kalau udah berimpus berarti ya parah sakitnya. Ya kan kurang-kurang parahnya kan nggak pakai impus orang. Nah jadi kalau ada yang berimpus ya udah nggak usah puasa, besok diganti. Lagu ndak ke wah ndekna puasa ndekna mele nggak ada malik. Kada. Nah ini juga mohon maaf ada dikit. Kadang ada ibu-ibu yang dulu Ramadan yang kemarin dia lagi hamil. Ramadan sekarang dia nyusuin. Kalau kemarin Ramadan itu ada puasanya yang ndek naman qadha ya. Sampai Ramadan sekarang masih keadaan puasanya.
Kadang ada yang nanya, kadang bagaimana, berapa fidyah yang saya keluarkan, katanya nanya. Jadi pelunggu itu nggak cukup sekedar bayar fidyah, tapi harus qadha. Kenapa? Ada perinciannya. Kalau ada seorang perempuan dia nggak puasa karena dia itu khawatir akan anaknya, nih khawatir li anaknya, amun khawatir lek bijana, maka dia wajib qadha, wajib bayar fidyah. Kalau dia khawatir sama bijanya, misalnya dokter bilang begini, pelunggu kalau puasa sehat, tapi janin pelunggu bahaya. Atau nih yang pelunggu susuin ini nggak tahu kita nanti mungkin sakit dia kan dokter. Oh udah, pelunggu boleh nggak puasa, tapi nanti wajib pelunggu qadha dan bayar fidyah. Kedua, ada orang sekadar qadha saja, nggak wajib bayar fidyah. Siapa itu? Kalau ada ibu hamil atau menyusui yang dikhawatirkan dirinya, pelunggu khawatirkan dirinya saja, maka wajib sekadar kada saja. Atau yang kedua, dia khawatir sama dirinya sama anaknya, kedua-duanya khawatirangna, maka dia wajib qadha saja. Atau mungkin ada bapak-bapak si teduk-teduk batalang puasa ini toh le bangkat, maka wajib dia kada saja. Kada ya ada. Nah, silakan. Begitu perinciannya. Maka dendek sekadar cukupang diri si bayar fidyah doang, tetapi qadha juga itu wajib Bapak Ibu. Nah, tapi perinciannya yang tadi. Lalu bagaimana arak dengan waktu nggak mampu puasa? Seandainya dia puasa, maka bahaya. Dia neman asar sekarat ya. Si tua neger-ger dong. Kalau dia tua maka boleh nggak puasa, nggak wajib qadha, sekadar dibayarkan fidyah. Fidyahnya berapa? 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah karangan guru kita Syekh Ali Jum'ah itu kurang lebih 1 kilo kurang seperempat, kurang seperempat. Ya di 1 kilokan aja lah. Boleh nggak diuangkan? Boleh. Seharga beras yang sekian. Berapa harga beras sekilo ibu-ibu? 10. Paling mahal atau paling murah? Si mahal tak beli. Kalau bayar fidyah, bayar zakat, usahakan beras super kita pakai. Amun pelunggu begawe, kanggo sih lagi-lagi itu kudu begawe aja. Kadang ada dengan khususana nih beras begawi nih beras kelorang itu ini begawi-gawi ini jemurah sini beli. Jadi mun pelunggu beli untuk bayar fidyah, untuk bayar zakat, no si mahalan sunatnya begitu. Kenapa? Ya kan itu untuk ibadah. Jazakumullah khairal jaza. Wallahu taala ala wa alam wa ilmu wa wajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.